Sampurasun. Halo pemilih cerdas. Kali ini kita kembali lagi di channelnya KPU Kota Banjar. Kita bakal ngebahas tentang daftar pemilih. Oh iya, daftar pemilih selalu jadi sorotan dan menjadi buah bibir. Seringkali jadi objek sengketa di MK. Nah, gimana kalau kita membahas lebih jauh ke bagian program dan data? Yuk kita main ke sana. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tika, Pak Andi. Wah, seru-seruan nih kayaknya nih. Kita lagi main-main ke sini Pak, boleh ya? Boleh. Mau ngobrol-ngobrol seputar daftar pemilih Pak, ya kan? Iya. Daftar pemilih, betul. Kan ini daftar pemilih ini kan selalu jadi sorotan, terus juga kan suka menjadi buah bibir. Oh Kan ya. seringkali juga menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi seksi gitu ya. Topik pembicaraan daftar pemilih itu jadi seksi dan sangat sensitif gitu terkait daftar pemilih. Betul. Jadi apa nih yang kira-kira mau digali terkait daftar pemilih ini nih? Kita mau tahu tentang daftar pemilih itu sendiri Pak. Apa Oke. daftar pemilih? Daftar pemilih itu adalah kalau kita berbicara pemilu ya, kita berbicara pemilu itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pemilih. Jadi pemilih itu adalah semua warga negara Indonesia, yang berdomisili di satu wilayah yang melakukan pemilihan, baik itu pemilu kada maupun pemilu, dan dibuktikan dengan KTP elektronik, itu namanya pemilih. Nah, seperti itu. Lantas, kenapa di luar banyak terjadi? Iya. Salah satunya KPU dalam melaksanakan pemutahiran daftar pemilihnya ini seperti apa? Adanya daftar pemilih seseorang yang sudah meninggal tapi masih tercantum dalam DPT. Nah, berikut saya jelaskan. Jadi KPU itu mekanisme kerjanya, pertama kita menerima data. Data itu dari Kementerian Dalam Negeri yang mungkin data olahannya dari Capilduk, Dinas. Jadi data ini dari Capilduk mungkin dilempar dulu ke Kementerian Dalam Negeri, lalu Kementerian Dalam Negeri lempar ke KPU RI, baru kita menerima data itu. Jadi bukan dari Capilduk langsung ke KPU. Tidak. Nah, itu ada step berikutnya. Nanti kita bahas itu sebelumnya. Ini bagaimana sih proses KPU dalam memutakhirkan daftar pemilih? Kan begitu. Iya. Data yang kita terima itu dari KPU RI. Data namanya, kalau dulu pernah mendengar namanya DP4 ya. Iya. Nah, daftar pemilih potensial kan begitu. Nah, setelah DP4 kita terima, baru kita lakukan analisa. Kita plotting, ini daftar pemilih, namanya daftar pemilih ya. Formulir yang, nah udah tahu belum nih formulir-formulirnya nih? Nah, itu juga kita mau bahas ya di sini, formulir yang digunakan. Oke. Formulir yang kita gunakan itu adalah namanya formulir model A. Model A namanya. Jadi ada A KWK, ada A KPU. Jadi A KWK itu adalah formulir yang digunakan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk formulir model A KPU itu adalah formulir untuk pemilihan umum. Nah, seperti itu. Jadi kita yang bahas untuk pemilu wali kota. Oh, jadi untuk formulir-formulir itu kan ada cirinya ya Pak ya? Ya. KWK untuk pilkada. Untuk pilkada, Kalau KPU untuk pemilihan umum. Pemilihan umum itu bisa pemilu presiden, DPR, DPD, nah seperti itu. Jadi yang membedakannya yang belakangnya ya? Belakangnya, ya itu ada kode ada ciri di atasnya. Tinggal lihat di situ.
Nah, seperti itu. Jadi ketika data datang ke kita, kita masukkan data itu, plotting kepada formulir. Ya. Di formulir itu ada namanya A0, daftar pemilih. Nah, data pemilih ini kita split per desa, per RT, per RW. Kita split seperti itu. Lalu kita rekrutmen, namanya petugas pemutahiran daftar pemilih. PPDP Ya, mungkin pernah mendengar ya. Yang pilkada sekarang mungkin sudah pastinya sudah terlewat. Jadi PPDP itu adalah petugas yang kami bentuk untuk melakukan pemutahiran daftar pemilih. Oh, jadi ada petugasnya tersendiri. Betul. Jadi mereka mencocokkan data. Mereka bawa data dari kita door to door ke rumah-rumah langsung. Ya, jadi mereka mencocokkan data, namanya coklit, mencocokkan dan penelitian. Nah, coklit namanya ya. Jadi si PPDP itu dengan formulir yang dari kita, model-modelnya per RT RW turun, apakah menanyakan langsung ke masyarakat apakah nama, nicknya sudah betul, sudah sesuai, atau ada pemilih keluarganya yang belum terdaftar atau yang sudah tidak memenuhi syarat. Itu di validasinya di situ, di PPDP itu begitu. Yang terlibat berarti yang di daftar pemilih itu termasuk petugas PPDP ya? Petugas Pak, ya? PPDP terlibat secara langsung dengan masyarakat, itu petugas kami yang namanya PPDP. Jadi nanti kalau misalkan ada petugas PPDP yang door to door datang Tuh. langsung ke rumah, jangan sembunyi ya? Jangan Pak, ya? sembunyi. Biasanya Iya. PPDP itu dilengkapi dengan masker, dengan identitas, dengan pokoknya ada dari kita Iya, surat iya, tugas. iya. Biasanya kan kalau ibu-ibu sekarang kan suka takut. Gitu. Ada yang Pasti. ketok pintu dia suka Betul, takut. betul, betul, betul. Betul. Jangan takut lah. Itu petugas, memang petugas yang kami rekrut untuk memutakhirkan daftar pemilih seperti itu. Itu nanti menggunakan formulir model A0. Gitu ya. Emang ada berapa gitu Pak? Ya. Untuk bentuk formulirnya? Betul, ini adalah pengembangannya. Ketika nanti petugas itu datang ke masyarakat, ditemukan ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang dirubah kan gitu, ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal, atau ada pemilih yang tidak terakomodir. Berarti ada yang dicoret, ada yang masuk. Beda-beda formulir tuh. Gitu kan. Nah, nanti ketika mereka sudah melakukan coklit, setorlah ke tingkat desa. Namanya PPS di kami itu. PPS kepanjangannya apa, Pak? Panitia Pemungutan Suara. Ya, itu sekupannya tingkat desa, tingkat desa kelurahan. Nah, setelah tingkat desa dan kelurahan direkap tuh. Berapa yang dicoret, berapa yang tidak memenuhi syarat, berapa pemilih barunya, kan begitu. Nanti dalam pleno di tingkat desa, lalu naik ke tingkat kecamatan. Diplenokan lagi dalam satu kecamatan berapa jumlah pemilih yang dicoret, jumlah pemilih yang masuk. Nah, seperti itu. Lalu tingkat ke kita. Nah, setelah daftar pemilih itu dengan formulir A0, jadi naik statusnya. Jadi naik ke A1. Formulir yang digunakannya A1 itu apa? Daftar pemilih sementara. Jadi ketika daftar pemilih sudah dilakukan penelitian, naik menjadi A1, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara itu komposisinya adalah data yang sudah diverifikasi oleh tim PPDP ditambah pemilih baru. Diverifikasi yang tidak memenuhi syarat kita singkirkan. Seperti itu. Jadi sudah termasuk banyak filternya ya Pak ya? Banyak Jadi, filternya, kan betul. Banyak di luar masyarakat suka bilang, kok ada yang sudah meninggal masuk lagi. Betul. Baik, nanti itu tinggal kita kupas. Nah, kita alurnya kita jelaskan dulu ya. Beri kesempatan KPU untuk menjelaskan alurnya biar kita paham gitu. Jadi ketika formulir A1 itu keluar di KPU setelah hasil penelitian, kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi ke tingkat desa. Kita cetak sebanyak 2 rangkap. Satu rangkapnya untuk PPS yang ada di desa dan di kelurahan. Satu rangkapnya itu untuk diumumkan
di tingkat RT RW masing-masing di tempat strategis. Pos ronda ya, Di Pak, pos ronda bisa. Pokoknya di tempat strategis. Biasanya ibu-ibu tuh sering ke warung-warung. Nah, di warung-warung ditempelkan juga di desa dan kelurahan. Jadi fungsinya itu kita umumkan, barangkali hasil ini masih ada lewat. yang terlewat gitu, atau ada juga ini mah ada misalkan kita tahu ini mah pemilihnya sudah pindah. Nah, ada tanggapannya kan begitu, tinggal dicoret ulang seperti Jadi itu. belum fix ya yang ke Betul, selama proses penelitian itu kita juga melibatkan pihak Pak RT dan Pak RW begitu. Jadi kita nggak bisa, karena setiap petugas PPDP ketika melakukan coklit, mereka pasti berkoordinasi. Apakah betul Pak RT ini warga Pak RT sudah pindah atau belum, kan begitu. jadi tidak semena-mena cuma Tidak, data ya. ya itu bisa ada aturan hukumnya, ada pidananya juga kalau kita asal mencoret. Sepanjang data administrasinya ada di Pak RT, Pak RW mengiyakan. Nah, biasanya kan di tiap rumah tuh suka dipasang stiker tuh, Ya, sudah ya. terdaftar. Nah, gitu. Berarti itu rumah itu sudah dilakukan pencoklitan oleh PPDP, seperti itu. Jadi ketika A1 diturunkan kembali untuk diumumkan, nah baru di situ kelihatan dalam fase 7 hari ketika diumumkan tidak ada tanggapan, berarti itu akan nanti balik lagi ke tingkat PPS direkap ulang. Apakah ada perubahan lagi atau tidak? Kalau tidak ada ya sudah, berarti tinggal diplenokan kembali. Gitu, naik ke tingkat kecamatan sampailah ke kita. Nah, dari A1 itu berarti selesai prosesnya daftar pemilih sementara. Ketika memang ada perubahan data, maka muncul direkap lagi oleh kita dengan formulir menggunakan formulir model A2. A2 dari A1 Menjadi A2. A2 itu adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Mau ada mau tidak perbaikan tetap harus kita lalui itu. Fungsinya itu untuk meminimalisir kembali, kita cetak ulang lagi, kita sebarkan lagi ke bawah. Jadi tidak serta merta kita. bukan cuma satu filter ya. Betul, betul Bu Tika. Jadi kita nggak bisa membayangkan sesederhana. Nah, gitu lah ya. Ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya. Apakah ini dilalui atau tidak? Yang jelas setiap pemilu itu pasti dilalui. Seperti itu. Sama A2 juga kita cetak untuk ditempel di desa kelurahan, untuk ditempel di tempat strategis. Nah, makanya saya menghimbau nih kepada masyarakat, jangan acuh. Apabila ada pengumuman, silahkan cek begitu ya. Apakah Anda sudah terdaftar atau belum? Jangan apatis. Apakah nama saya sudah betul? Tanggal lahirnya sudah betul? Nicknya sudah betul? Nah, tinggal dicek di situ. Gitu. Jadi DPS HP itu kita sebarkan lagi di desa. Kalau memang sudah fix, tidak ada lagi atau memang ada tambahan lagi, baru naik lagi ke kita. Setelah ada A2, baru ada A3. Jadi setelah sama 7 hari juga setelah diumumkan naik ke kita, berjenjang PPS, PPK. Setelah diplenokan, muncullah di kita, nanti kita akan tetapkan. Nah, ketika ada atau tidak ada lagi perubahan di situ, kita akan tetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Oh, yang dimaksud DPT itu ya. Yang dinama DPT itu A, formulirnya adalah A3. Gitu. Itu DPT. DPT juga tidak serta-merta begitu saja. Ketika daftar pemilih tetap sudah oleh kami tetapkan, berarti sudah tidak bisa lagi untuk dirubah. Begitu. Jadi udah fix kalau DPT. Betul sekali Bu Tika. Lantas korelasinya nih sama pertanyaan tadi. Kenapa nih orang sudah meninggal, KPU sudah melakukan coklit tapi masih begini Bu Tika, Pak Andik ya. Kan masyarakat di kita itu kebanyakannya rata-ratanya sih mereka tuh lebih senang mengurus akta kelahiran. Iya kan? Iya. Orang ada tetangga kita, ada saudara kita lahiran, baru kita ngurus kan, surat kenal lahir sebagaimana mestinya gitu. Nah,
Coba sekarang saya tanya, ada orang tetangga atau keluarga kita yang meninggal, apakah surat kematiannya diurus? Nah, benar kan? Ya, seperti itu. Kadang-kadang suka atau tidak suka, masyarakat kita masih ada yang enggan mengurus mengurus kematian dari keluarga, dari tetangga. Nah, inilah proses yang saya kira kita tidak bisa mencoret begitu saja, kita tidak bisa melakukan perubahan data. Yang namanya daftar pemilih tetap itu sudah ditetapkan secara otomatis. Nah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, apakah pertanyaan saya nih, apakah kematian itu bisa ditunda-tunda? Tidak. Ya, tidak. Pertanyaannya, ketika daftar pemilih sudah ditetapkan, ada orang meninggal. Apakah bisa dirubah DPT-nya? Tidak. Tidak. Seperti itu. Kita lihat, ada pemilih sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT. Meninggalnya kapan? Sebelum DPT ditetapkan atau sesudah? Nah, kalau sudah ditetapkan DPT, kita ada informasi ada yang meninggal, kita hanya bisa menandai. Menandai saja dengan keterangan sudah meninggal. Tapi belum dicoret ya, Pak? Tidak bisa. DPT itu tidak bisa dicoret. Sudah fix, kecuali beda ketika daftar pemilih sementara. Nah, itu bisa. Ketika kita umumkan daftar pemilih sementara, ada yang ke kantor membawa berkas, ini Pak, saudara kami, keluarga kami ada yang meninggal, tetangga kami, ini surat kematiannya, baru kami bisa mencoretnya di situ. Seperti itu kira-kira, Butika. Kalau misalkan ada gini Pak, pindah pemilih, prosesnya seperti apa? Oke, betul. Jadi memang daftar pemilih itu, pemilih di satu wilayah ya sama lah Bu, sama dengan penduduk ya. Namanya penduduk itu tidak bisa kita serta-merta ngurus penduduk itu ya riweuh gitunya, pasti dalam bahasa Sunda nama gitu. Dah jelema teh tadarai cicing gitunya. Nah, ada yang sudah ditetapkan jadi DPT, tahu-taunya besoknya, lusanya dia pindah. Nah, lalu pertanyaannya mesti bagaimana kan begitu? Nah, tidak usah repot, tidak usah khawatir. Sepanjang sudah terdaftar sebagai pemilih ya, misalkan si Pulan nih sudah ditetapkan di Kota Banjar sebagai pemilih dalam DPT, tahu-tahu dia pindah. Nah, pindah ke luar kota untuk pemilihan pemilu, dia bisa mengurus. Jangan khawatir, dia tinggal datang ke desa kelurahan asal. Gitu. Jadi kan di kita orang pindah itu biasanya hanya pindah fisiknya saja, ya kan? Nah, saya juga himbau buat seluruh warga, kalau memang mau melaksanakan pindah, tolonglah diurus administrasinya. Ya, jadi jasa orangnya pindah, otomatis administrasinya juga pindah. Seperti itu. Bagaimana cara mengurusnya? Biasa RT RW setempat. Ketika sudah ditetapkan menjadi DPT lalu dia pindah, nggak usah repot buat kita. Kalau untuk KTP silahkan ke Capilduk ya. Kalau untuk pemilih silahkan di PPS. Ada di situ namanya formulir model A4. Iya. 4 untuk pindah memilih itu akan direkap. Nanti ada formulir lagi yang namanya A5. Nah, pindah memilih. Jadi dari PPS, dari desa asal atau kelurahan asal, dia akan dikasih formulir itu. Gitu. Jadi dari A5 itu dijelaskan nama si Pulan, asal TPS-nya ini, desa anu, kecamatan anu, terdaftar sebagai pemilih. Nah, begitu. Kira-kira begitu ya isi dari formulir itu. Setelah mendapatkan formulir A5 ini, yang bersangkutan harus datang ke tempat tujuan. Misalkan si Pulan pindahnya dari mana, mau kemana kan gitu. Dari asalnya sudah dibekali formulir A5 itu, nanti dia datang ke tempat tujuan. Begitu. Setor. Lapornya ke PPS juga. Nanti lapornya ke PPS tujuan. Nanti tinggal datang ke desa, sampaikan saja formulir itu. Kasihin aja. PPS sudah pada paham lah. Ya. Jadi mereka sudah mengerti bahwa yang setiap warga negara yang melakukan pindah, nah itu
dibekali dengan formulir itu gitu. Jadi nanti direkap dalam formulir A4 di PPS-nya gitu. Nanti akan diarahkan. Misalkan nih si Fulan asalnya dari mana, datang ke sini, nanti akan dipetakan oleh si panitianya itu. Ibu nanti akan hak pilihnya di TPS ini, desa ini gitu. Nanti akan dipetakan kembali. Tapi ingat, ada waktunya. Oh, ada waktunya juga ya, Pak ya? Itu bisa dilaksanakan 1 bulan sebelum hari H. Oh, jadi dilaksanakannya Hati-hati tuh. Iya. Ya, Tidak seperti bisa. itu. Tidak bisa, karena sudah ada aturannya seperti itu di peraturan KPU. Kita bekerja ada ranahnya PKPU nomor 19 tahun 2019 itu mengatur tentang daftar pemilih dalam negeri. Salah satunya itu bagaimana kita melayani pemilih-pemilih yang seperti itu kira-kira. Jadi tambah pengetahuan juga ya. Betul. Nah, nanti sekarang ini kan kalau misalkan kita punya kesibukan ya Pak Enda ya. Betul. Tapi kita mau mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih. Iya. Kita harus kemana nih? Kalau misalkan Nah, sibuk ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini, brilian, sangat brilian nih. Betul, Bu Tika, memang setiap penduduk itu tidak semuanya waktunya itu luang, ya kan? Kalau yang waktunya luang, silahkan datang ke kantor KPU, ke kantor PPS, ke kantor PPK, itu bisa diproses. Dan bahkan kita pun akan membuat posko-posko, begitu. Posko dengan kita pasti kerjasama dengan pihak Capildu, dengan pihak kepolisian, dengan TNI gitulah ya. Nah, ketika orang itu super sibuk, sekarang kan zaman teknologi, Bu Tika, nggak usah repot-repot. Nah, di sistem HP kita gitu, KPU RI sudah meluncurkan ada yang namanya melindungi hak pilih. Namanya ya, silahkan bisa dilihat nanti di aplikasi lindungi hak pilihmu KPU RI. Melindungi hak pilihmu. Ya, jadi Play Store bisa tinggal di-download aja. Oh, iya. Nah, jadi nanti lindungi hak pilihmu itu tinggal mengakses kabupaten kota mana, asalnya mana gitu ya. Nanti tapi harus masukkan nomor induk kependudukan. Ya, baru kita bisa dicek. Baru bisa dicek kita Tuh. terdaftar apa enggak. Terdaftar atau tidak. Mudah sekali ya. Itu untuk KPU RI. KPU RI. Ya, kalau untuk di Kota Banjar, Kalau di Kota Banjar ya, kita Pak? sudah membuat suatu terobosan. Namanya Gerakan Melindungi Hak Pilih. Kita singkat GMHP. GMHP. Ya. Melindungi hak pilih. Tinggal teman-teman bisa buka di websitenya KPUD Kota Banjar. Di situ ada namanya GMHP. GMHP. Nah, di atasnya juga ada namanya juga tentang pengaduan. Butika mau pindah, klik di situ. Oh, bisa ya. Mau pindah tinggal klik. Jadi lapor ke kami secara online. Online. Nah, gitu kan. Nah, terus apakah saya sudah terdaftar? Tinggal klik di situ GMHP-nya. Tinggal nanti kita bisa peragakan ya, apakah sudah terdaftar atau tidaknya. Nah, seperti itu. Nanti Paranti Lunak ini yang kami memang siapkan untuk melayani pemilih. Dan memudahkan juga ya. Dan Pak, memudahkan, ya? insya Allah memudahkan lah. Seperti itu, Bu Tika. Jadi Pak, kalau Ya. misalkan kita cek di aplikasi GMHP, terus kita belum terdaftar di DPT, langkah-langkah yang harus kita lakukan gimana itu Pak? Oh, bagus. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau memang ini nanti ketika dicek, silakan nomor Anda tidak terdaftar, nama Anda tidak terdaftar. Di situ ada panduannya. Tinggal klik lapor. Oh, ada. Kalau nggak lapor pun Bapak atau Ibu atau siapapun tidak terdaftar, ketika dicek di dalam ini tinggal datang saja. Langsung ke KPU. Langsung ke KPU bisa, langsung ke PPS juga bisa, dengan catatan bawa KTPL. KTP-nya harus dibawa. Nah, itu nanti ketika itu terjadi akan kami lakukan pendataan masuk ke dalam daftar pemilih tambahan. Nah, kita akan tanya kemana aja Ibu, kemana aja Bapak, gitu.
kok bisa tidak Terdaftar. terdaftar? Itu pasti ada sesuatu. Iya. Saya yakin itu. Nanti akan masuk ke dalam daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu adalah warga atau warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT. Oh iya, masuknya ke Itu ada waktunya juga. ada waktunya. Iya, itu bisa kami layani sampai hari H. Sampai hari H. Tapi mereka harus melakukan pendaftaran. Karena syaratnya juga jelas, harus menggunakan KTPL ya. Kuncinya harus KTPL gitu loh. Nah, jadi ketika yang tidak terdaftar tadi, jangan takut, Iya. akan kami layani dengan catatan membawa KTPL. Jadi bisa memilih juga ya? Bisa. Suka panik nih Pak, udah dicek nggak kedaftar. Nah, sekarang nggak usah panik. Itu ada solusinya. Iya, ada solusinya. Mau langsung datang, mau nanti hari H-nya Iya. langsung, tapi di TPS-nya yang sesuai alamat. Sesuai alamat TPS sesuai alamat. Ya, seperti itu. Itu untuk ya tagline-nya kami kan KPU melayani. Seperti itu kira-kira Pak Andi, Kutika. Gimana Pak Dik? Penjelasannya kayaknya wah sudah jelas apa mungkin Jelas masih ada? banget. Oh, satu lagi, Pak. Satu lagi. Siap. Misalkan kita membawa formulir A5 ya. Ya, Misalkan dari Banjar pindah ke Ciamis. betul. Terus surat suara yang kita dapat itu ada berapa? Misalkan kita pilkada serentak, pilwalkot, Sama gubernur. betul. Apakah kita mendapat dua-duanya surat suara? Betul. Oke, itu lebih ke teknis itu. Sebetulnya itu ranahnya divisi teknis, tapi tidak apa-apa. Ya, sekalian aja, Pak. Sekalian aja. Supaya tahu ya semuanya ya. Biar tahu. Tidak semua, nah, bukan laki-laki ini. Bukan lagu ya. Bukan lagu ya. Tidak semua setiap pemilih yang melakukan pindah memilih itu mendapatkan suara secara utuh, surat suara secara utuh. Konteksnya kita pilkada dulu nih. Ya. Pilkada Jabar misalkan. Pilkada Kota Banjar otomatis kita selalu berbarengan dengan Pilgub ya. Ya. Nah, begini, ketika orang Banjar pindah memilih ke Ciamis, nah itu kan membawa A5 tuh. Nah, dia datang ke TPS setelah diarahkan oleh PPSA tujuan. Nah, dia akan apa alasannya pindahnya? Pindahnya karena pekerjaan, karena sedang menempuh pendidikan. Nah, itu tinggal dilayani oleh si TPS tujuan. Nah, surat suaranya tentu saja pasti berbeda, ya kan? Nah, karena dia itu asalnya terdaftar di DPT-nya Banjar, sekarang di Ciamis dia mendapat surat suara hanya untuk pilgubnya saja. Ya, jadi untuk hak pilih pilwalkotnya dia tidak bisa melaksanakan. Betul, seperti itu karena zonasinya memang ya zonasi untuk Banjar kan kalau pilwalkot itu. Gitu, seperti itu. Kalau konteks pemilu juga beda lagi nanti. Itu kerana teknis lebih ke teknis. Tapi ya itu salah satu wawasan sajalah. Gitu, seperti itu. Banyak sekali ya kita dapat ilmu yang tentang daftar pemilih. Mudah-mudahan pemilih cerdas yang tetap mantengin channelnya KPU Kota Banjar sudah semakin jelas dengan pemaparan dari Bapak Endar Kurniawan ya. Jangan lupa kalau misalkan mau main-main ke kantor KPU Kota Banjar, di bagian program dan data ada siapa Pak Andi? Ada Bapak Endar Kurniawan. Bapak Endar Kurniawan ya. Saya kira udah jelas sih ya. Semua Dan Bu Tika, jangan lupa setiap bulan ya. kita melakukan updating data. Setiap bulan loh. Setiap bulan. Namanya daftar pemilih berkelanjutan. Jadi kita akan selalu mengupdate. Update terus. Ya, dari mana datanya? Ya itu tadi kita koordinasi dengan Capilduk. Ada yang meninggal, otomatis kita akan plenokan, kita akan coret. Gitu. Ada pemilih baru, ada formulirnya namanya bukti tanggapan. Yang kalau tidak bisa datang ke KPU dengan online, kita akan lakukan. Seperti itu. Untuk meminimalisir ya. Meminimalisir. Jadi setiap bulan kita lakukan updating data. Keren banget ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Endar. Sama-sama Bu Tika, Pak Andi. Informasi yang bisa didapatkan sama pemilih cerdas. Kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Terima kasih sudah stay tune. Jangan lupa
subscribe dan like juga dan komen. dan juga share kalau videonya bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun.